Termasuk yang positif Pak? Ini sih bidikan lama, ngintipnya udah lama gitu, dipantau udah lama. Sus, kamu ulang tahun mau kemana biasanya? Aku mau ke puncak aja. Sorenya makan, ya itu dia ngasih jam. Kami ngomong biar banyak job ya Be. Udah itu aja, udah omongan terakhir ya. Enggak, saya nggak tahu itu juga. Silakan keluarkan Keluar saja. aja keluar. Ini apa isinya? Kita sama-sama saksikan. Duit apa kita kan nggak tahu. Silakan keluarin aja Pak, nggak masalah. Taruh di bawah, taruh saja. Ya. Udah. Oke. Pak lihat. Pak lihat sini. Ya. Nah. Setelah heboh penangkapan A. Gatot Brajamusti yang baru terpilih kembali menjadi Ketua Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI 29 Agustus pagi dini hari lalu atas kasus dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu. Kini giliran penyanyi Reza Artamevia yang kabarnya positif menggunakan narkoba. Kabar seputar Reza yang ikut tertangkap pihak kepolisian Resort Kota Mataram itu mencuat setelah Polres Kota Mataram menetapkan 6 dari 8 yang diperiksa dan menjalani tes urin positif menggunakan narkoba jenis amfetamin dan 2 diantaranya akan ditetapkan sebagai tersangka. 6 orang itu diantaranya masing-masing berinisial D, G, R, dan Y. Dari ke-6 orang yang positif menggunakan narkoba, salah satu nama berinisial R belakangan diketahui adalah sosok Reza Artamevia. Ini masuk. Anunya apa? Tengah itu. Udah ada aja ikut. Termasuk yang positif Pak? Reza. R. Ada yang saya bilang ada yang gitu. Reza Ya, kita juga sudah diperiksa belum? Ya. Reza Artamevia sudah diperiksa belum? Ya, sudah diperiksa semua. Memang bukan hal baru jika sosok Reza dikaitkan dengan guru spiritualnya itu. Apalagi isu perceraiannya dengan almarhum Ajima Said kala itu santer jika A. Gatot disebut-sebut sebagai musabab keretakan baterainya. Tak heran jika di momen pesta narkoba yang diduga digelar A. Gatot dan istri ketiganya bertepatan pada momen ultah A. Gatot di sebuah hotel mewah di kawasan Mataram itu juga melibatkan Reza. Itu kan 5 orang nih, yang Om tahu siapa? Ya yang sama yang diberitain ini. Anak, istrinya, mungkin nggak tahu. Aku nggak, waktu kerjanya nggak tahu, kejadiannya nggak tahu. Dan sebetulnya A juga terlalu gegabah. Pesta, kalau itu benar, sabu di hotel. Bagi saya, ini sih didikan lama, ngintipnya udah lama. Kasus tertangkapnya guru spiritual sebagian artis tanah air asal Sukabumi, Jawa Barat itu bukan hal baru. Setidaknya itu dikuatkan oleh seterunya aktris lawas Yenny Rahman. Mengapresiasi sekali dengan tugas dan tanggung jawabnya polisi. Dan tentunya seharusnya sudah cukup lama masalah ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Banyak yang tahu tapi diam. Tapi sekarang alhamdulillah saya memberikan apresiasi kepada pekerjaan polisi. Personal kenal juga, tapi kenal yang intinya humble, orangnya rendah hati, suka guyon, bercandaan. Dia tahu saya bisa main gitar, dia juga senang nyanyi. Waktu itu pernah nyanyi bareng di rumahnya. Hal-hal yang fun, tidak membicarakan hal-hal yang ribet-ribet. Bukan hanya Yenny Rahman yang mensinyalir kegiatan pesta berselimut baju spiritual itu telah berlangsung lama. Beberapa kali sesungguhnya pihak media pun sudah mengendus dugaan itu. Namun kala itu selalu kandas karena tak pernah ada alat bukti yang kuat menyasar pada padepokan A. Gatot. Saya pernah dengar, tapi semua itu kan harus dibuktikan. Dan aku nggak suka kalau hanya artis saja yang selalu dipojokkan.
Selain kabar seputar penangkapan A. Gatot dan hasil tes urin Reza yang diduga positif memakai narkoba, kisru seputar hasil Kongres Parvi juga terus menggelinding liar. Pro kontra seputar keabsahan kepemimpinan A. Gatot untuk kedua kalinya pun dipertanyakan kubu lawan seperti Yeni. Memang saya pribadi tidak mengakui kepengurusan dia. Sebagian teman-teman juga tidak mengakui kepengurusan dia. Jadi perolehan dia untuk duduk di kursi Parvi itu dengan cara yang tidak lazim, tidak layak dipimpin oleh seorang pemakai narkoba. Jangan secepat itu dulu, opininya jangan diarahkan ke arah bandar atau apa. Saya masih melihatnya ini udahlah, kalau toh mungkin Gatot memakai, ya kita arahkan aja untuk segera direhab, gitu aja. Saya berkehendak dan berkeinginan bahwa Parvi itu ingin bersatu kembali. Jadi yang sudah terpecah-pecah dan sudah terbelah-belah akan saya rajut sedikit demi sedikit. Yang penting hasilnya itu bisa menyatu kembali, Sementara Yeni bersikeras apa yang ditempuh A. Gatot adalah jalan pintas serba manipulatif untuk menduduki organisasi profesi artis tertua itu. Di kubu A. Gatot, Roni Doser selaku tim sukses menepis semua anggapan hingga kasus A. Gatot benar-benar clear di meja hukum. Lantas bagaimana sebenarnya ideal kepemimpinan Parvi di mata mereka? Basicnya dia adalah seorang di luar film. Nah, dia orang dari luar film. Pasien spiritualnya artis, tiba-tiba dia loncat ke perfilman, jadi ketua Parvi, ajaib ya. Jadi menurut saya sih kecolongan ya. Atau ada juga, atau terutama yang namanya lawan gimana sih? Kan lebih banyak berpikir negatifnya daripada mereka berpikir positifnya. Saling intrik dan curiga boleh jadi akan terus mewarnai di balik kontroversi kepemimpinan Parvi saat ini. Apalagi baik kubu A. Gatot maupun seterunya masing-masing punya dukungan dari artis senior. Lantas benarkah akan ada isu tandingan setelah A. Gatot diciduk? Kongres tandingan nggak bakal dalam beberapa hari ke depan, insya Allah bakal ada kongres untuk penyelamatan Parvi. Dan ya ini saya kira momen yang tepat untuk yang senior dan junior untuk lebih solid. Saya nggak tahu ya nanti seperti apa. Ini kan semua masih baru, serba proses, serba apa, belum bisa bilang apa-apa ya. Kasus A. Gatot yang juga melibatkan sejumlah artis seperti Reza terkait dugaan penggunaan narkoba jelas mencoreng dunia selebriti. Namun artis senior Indro juga Pong menepis semua anggapan miring tersebut. Di mata mereka, jikapun ada kesan narkoba dekat dengan dunia selebritas, itu lebih karena sorotan media yang intens karena public figure. Dunia keartisan adalah part of bagian kecil dari seluruh kehidupan ini. Jadi kebetulan dunia keartisan lebih banyak lebih banyak disorot, sehingga ketika ada seseorang yang itu ya seolah-olah semua artis seperti itu. Enggak. Aku lebih penting CCTV itu dipasang di hati nurani masing-masing. Ya, dan sepertinya memang pemberitaan dari tertangkapnya A. Gatot Brajamusti beserta jajarannya ini membuat cukup tercengang ya. Bagaimana semua media juga cukup dikagetkan akan pemberitaan A. Gatot. Dan mungkin kalau tadi banyak sekali berkomentar-komentar tentang A. Gatot ini menggunakan narkoba dan yang lainnya, itu mungkin dibalik dari hilafnya seorang, kita sebagai manusia pasti punya rasa hilaf. Atau mungkin ada di saat titik memang A. Gatot juga manusia biasa seperti kita semua. Tapi kalau tadi memang ada pendapat-pendapat mengenai pengangkatan A. Gatot sebagai ketua Parvi, mungkin ada baiknya kalau saya boleh berkomentar ya, mungkin ada baiknya yang menjadi ketua itu orang yang memang mengerti di bidang perfilman, atau mungkin orang yang sudah bekerja lama dalam bidang perfilman, atau mungkin mereka-mereka yang sudah main film beneran dari lama ya, main film beneran dari lama. Pokoknya mudah-mudahan tertangkapnya ini juga tidak hanya dibilang ini public figure selalu menjadi sorotan. Oh enggak juga ya, karena memang A. Gatot ini kan memang bukan artis, tapi menjadi sosok yang dikenal oleh teman-teman artis, atau mungkin banyak teman-teman artis yang sering curhat atau menjadi guru spiritualnya ya. Oke, dan juga untuk Reza Artamevia yang dikabarkan positif menggunakan narkoba. Oke, baiklah. Wow, sepertinya udah gak muda lagi ya. Harusnya bisa mencontohkan yang baik buat semuanya. Dan mudah-mudahan
Ini akan menjadi pelajaran dan efek jera buat mereka-mereka semua dan katakan tidak untuk narkoba. Bersama saya Ruben Onsu, sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan berita selanjutnya ada dari Tukul Arwana yang kemarin ini baru saja menggelar tahlilan 7 hari meninggal istri tercinta. Dan tidak hanya Tukul, aktor dan juga komedian Komeng juga menggelar tahlilan 3 harian meninggalnya putri tercinta. Dan seperti apa liputannya? Selengkapnya hanya di Obsesi. Sus, kamu ulang tahun mau kemana biasanya? Aku mau ke puncak aja. Sorenya makan, ya itu dia ngasih jam. Kami ngomong biar banyak job ya be. Udah itu aja, udah omongan terakhir ya.